뭐 매번 경기하고 준비하다 보면 코치 건 항상 많지. 항상 많지만은 하나하나 고쳐 나가면서 우리가 준비하는. Tekad Sintayong sulap timnas Indonesia jadi berkelas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diketahui tidak main-main dalam membangun kekuatan skuad Garuda. Di mana skenario itu dilakukan Sintayong dalam menyiapkan timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023. Mark Klok dan kolega saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau TC untuk bersiap menyambut Piala AFF 2022 terlebih dahulu. TC itu sudah berlangsung sejak 28 November di Bali dan direncanakan berakhir pada 21 Desember di Jakarta. Sintayong mengatakan terus memperbaiki kekurangan dalam tim asuhannya, di mana kekurangan itu terlihat dalam TC dan game internal yang sudah dilakoni timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan membuat timnas Indonesia menjadi tim kuat memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi dia terus berupaya untuk mewujudkannya. Kalau bisa memang perbaiki instan, kami sudah tingkat atas dan kelas dunia. Namun tidak bisa seperti itu, kami perlu waktu, pelan-pelan akan kami perbaiki. Ucapnya Sintayong. Lebih lanjut lagi, Sintayong mengatakan timnas Indonesia terus mengalami peningkatan dengan berbagai tahapan pembenahan yang sudah dirinya berikan. Hal itu pun cukup positif apalagi pemainnya menyambut baik berbagai program latihan. Pemain keturunan yang bisa gantikan Zico Sore di skuad timnas U20 Indonesia. Yang pertama, Donny van den Heuvel. Donny van den Heuvel berposisi sebagai kiper, di mana kualitas yang dimiliki bisa diandalkan sebagai pelapis Cahya Supriyadi. Sosoknya saat ini bermain di Leeds United U21. Meski tergabung dalam tim cadangan, namun ia bermain secara reguler di Premier League 2. Di usianya yang masih menginjak 19 tahun, Van den Heuvel juga berpengalaman di timnas kelompok umur Belanda dengan 4 penampilan yang sudah dilakukan. Yang kedua, Milano Jonathan. Milano Jonathan adalah pemain kelahiran Arnhem 5 April 2004 dan kini bermain untuk klub kota kelahirannya Vitesse. Sejak musim 2022-2023, Milano Jonathan sudah masuk ke skuad senior Vitesse meskipun masih harus menunggu kesempatan debut di Eredivisie. Meski berposisi sebagai gelandang serang, Milano Jonathan juga bisa dimainkan sebagai pengisi sayap baik kanan maupun kiri. Yang ketiga, Tristan Guijer. Pemain ini sebenarnya mendapatkan panggilan timnas Belanda U21 di usianya yang masih 18 tahun ketika mengawali karirnya di Almere City. Perkembangan Guijer terbilang cepat, di mana ia langsung menarik minat Ajax untuk merekrutnya di pertengahan tahun 2022 lalu. Peluang menembus skuad utama Ajax terbilang terbuka lebar dengan postur mumpuni sebagai bek yang memiliki tinggi 180 cm. Sintayong sumringah jelang laga perdana lawan Kamboja. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup sumringah menjelang laga perdananya menghadapi Kamboja pada Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Desember 2022 mendatang. Di mana pelatih asal Korea Selatan ini melihat perkembangan para pemain yang sudah sesuai dengan keinginannya. Ditambah lagi dengan progres yang dimiliki oleh Ilyas Pasojevic. Bagi Sintayong, striker Bali United itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Seusai menggantikan Dimas Derajat karena cedera, Spaso memiliki performa yang bisa diandalkan ke depan. Saya menantikan aksi Spaso pasti bisa menunjukkan yang lebih baik dari Spaso yang dahulu, kata Sintayong dikutip dari laman resmi PSSI. Spaso sendiri memang dipanggil terlambat setelah pemusatan latihan skuad Garuda bergulir 28 November lalu.
Mengingat satu pemain andalan Sintayong, yakni Dimas Derajat mengalami cedera, akhirnya Spaso dipanggil untuk memenuhi kekosongan lini serang. Menyerang 35 tahun itu pun bahkan dinantikan oleh penggemar, termasuk juga memiliki ambisi yang sama dengan Sintayong, yaitu juara Piala AFF 2022. Di sisi lain, ketidakhadiran pemain jangkar Elkan Bagot yang memilih membela Gillingham FC tidak terlalu menjadi beban bagi Sintayong meskipun dia menyayangkannya. Sebab skuad Garuda masih memiliki daratan bek berkualitas, termasuk pemain keturunan Jordi Amat yang sudah tidak sabar menantikan debutnya bersama dengan skuad Garuda.